Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas, NIM 01-19-309, kelas sipil C 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yaitu scaffolding. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan melangkah ke slide selanjutnya untuk langsung kepada pembahasan tugas. Yang pertama itu ada peranca konstruksi, seperti gambar yang ada di samping. Pengertian peranca atau scaffolding. Steger merupakan konstruksi pembantu pada pekerjaan bangunan gedung. Peranca ini dibuat apabila pekerjaan bangunan gedung sudah mencapai ketinggian 2 meter. Jadi peranca ini dibuat apabila ketinggian bangunan sudah mencapai 2 meter. Masuk kepada fungsi peranca. Fungsi peranca adalah sebagai tempat untuk bekerja yang aman bagi tukang atau pekerja, sehingga keselamatan kerja terjamin. Kemudian berikut ada tipe peranca. Yang pertama itu ada supported scaffolds atau platform yang disangga oleh tiang yang dilengkapi dengan pendukung lain seperti sambungan-sambungan, kaki-kaki, kerangka-kerangka, dan outriggers. Yang kedua ada aerial lifts atau penopang untuk mengangkat seperti main basket atau keranjang manusia. Yang ketiga ada suspended scaffolds, yaitu platform tergantung dengan tali atau lainnya. Sistem penggunaan peranca. Sistem penggunaan peranca ini meliputi yang pertama kegiatan pra-perencanaan, untuk menentukan jenis scaffolding yang diperlukan dalam pekerjaan, itu menentukan beban maksimum scaffolding, kemudian memastikan fondasi yang baik, kemudian menghindari bahaya listrik. Yang kedua, pemeriksaan peranca. Pastikan izin kerja sudah lengkap. Biasanya mencakup job seperti safety analysis atau CSA, sertifikat scaffolder, dan izin pembuatan peranca. Periksa material yang digunakan untuk komponen dan perlengkapan peranca dan pastikan dalam keadaan baik, tidak rusak atau cacat. Kemudian harus terbuat dari material khusus yang diizinkan. Berikut, lakukan pemeriksaan visual pada semua bagian dan peranca. Di antaranya bagian fondasi, rangka, lantai kerja, jalan masuk ke lantai kerja, dan bagian paling atas dari bangunan peranca. Kemudian pastikan tidak berkarat, rusak, cacat, melengkung atau bengkok, atau terdapat bagian yang tidak layak. Berikut, periksa kestabilan bangunan peranca. Periksa semua pengunci atau klem berfungsi dengan baik. Kemudian pastikan area untuk penempatan ancor pada full body, Hermes minimum setinggi pinggang. Pastikan semua risiko jatuh sudah dikendalikan dengan baik, misalnya dengan memasang railing-railing yang diperlukan. Kemudian pastikan peranca sudah diberi pengaman atau alat-alat pengaman yang diperlukan selanjutnya. Bila peranca sudah dipastikan aman, pasang skaftek atau skaftek hijau di dekat akses tangga peranca. Saat menggunakan yang nomor 3 ini ada saat penggunaan peranca. Pastikan pekerja sudah mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan peranca. Pengendalian bahaya saat bekerja di atas peranca juga ini penggunaan alat pelindung jatuh, dan apa yang harus dilakukan apabila ada perubahan pada tempat kerja jenis peranca. Scaffolder atau pengawas memeriksa dan memastikan peranca dalam kondisi aman sebelum digunakan.
lantai kerja, bagian dek, dan pagar pengaman sudah terpasang dan dalam kondisi aman. Berikut, gunakan alat bantu untuk memindahkan material dari bawah ke atas. Kemudian gunakan tangga yang sudah terpasang kuat dan kokoh untuk naik dan turun dari peranca. Berikutnya, gunakan alat pelindung diri atau APD seperti helm, sepatu keselamatan, dan full body harness. Perhatikan rekan kerja yang bekerja di atas atau di bawah Anda setiap saat. Jika Anda melihat ada hal yang tidak sesuai prosedur atau ketidaknormalan pada peranca, hentikan pekerjaan Anda dan laporkan pada atasan. Periksa seluruh komponen alat. Di dalamnya itu alat pelindung jatuh yang digunakan mencakup harness atau webbing jaring bengkel. Kemudian jangan bawa barang berlebih pada saat menaiki peranca. Ini juga sangat penting. Jangan menggunakan pengait silang atau cross bracing saat naik turun dari peranca. Ini pengait silang ini atau cross bracing. Jangan bekerja di atas peranca pada saat cuaca buruk. Kemudian jangan menyimpan bahan atau peralatan pada pagar pengaman. Terakhir, jangan bekerja dekat jalur aliran listrik kecuali Anda sudah terlatih dan berwenang melakukannya. Kemudian masuk kepada kecelakaan kerja pada konstruksi peranca. Pertama, kasus yang terjadi itu di Amerika Serikat, dari 359 pekerja konstruksi yang tewas akibat jatuh dari ketinggian setiap tahunnya itu sekitar 16% berhubungan dengan peranca atau scaffolding ini. Selain jatuh dari ketinggian kecelakaan kerja, dalam penggunaan peranca juga diakibatkan lemahnya papan lantai kerja dan tertimpa jatuhan benda dari atas. Menurut OSHA, diperkirakan sekitar 2,3 juta pekerja konstruksi melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan peranca. Dengan begitu, banyak juga pekerja yang berpotensi mengalami sejumlah bahaya terkait peranca seperti terjatuh, tertimpa jatuhan benda, dan tersengat aliran listrik. Dengan banyaknya pekerja yang berpotensi terkena bahaya saat menggunakan peranca, maka penerapan keselamatan penggunaan peranca perlu menjadi prioritas. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.